Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian ibadah pada hari ini 26 November 2023. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jika memerlukan informasi silahkan menghubungi Penatua Jimmy atau Penatua Jimmy Situmorang jika ada yang Bapak Ibu perlukan mengenai informasi gereja kita. Berikutnya, kebaktian pengajaran bahwa hari ini 26 November 2023 Majelis Jemaat menyelenggarakan kebaktian pengajaran dengan tema Keselamatan dan Akhir Zaman, dilayani oleh Pendeta Yosafat Simatupang. Berikutnya, Biston pagi Rabu 29 November pukul 5.30 tempat di gereja yang dipimpin Penatua Kristianto. Untuk itu jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Kebaktian rumah tangga diadakan Kamis 30 November 2023 tempat di gereja, penyelenggara Bapak Subianto atau keluarga Bapak Subianto, dipimpin Penatua Yosafat, liturgosnya Ibu Hani. Untuk itu segenap jemaat dan simpatisan diundang hadir dalam kebaktian tersebut. Berikutnya persidangan majelis jemaat hari ini pukul 12 WIB. Maka untuk itu jika ada usul dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, silakan menyampaikan lewat majelis jemaat sebelum PMJ dimulai. Persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu atau Jumat jam 7 malam. Maka kami berharap kehadiran seluruh guru sekolah minggu dalam persiapan tersebut. Berikutnya Komisi Dewasa. Rapat Komisi Dewasa diadakan 26 November atau hari ini setelah kebaktian selesai. Untuk itu seluruh pengurus Komisi Dewasa diharap hadir dalam kegiatan tersebut. Berikutnya Persekutuan Lansia. Komisi Lansia mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam Persekutuan Komisi Lansia pukul 4 sore 29 November 2023 hari Rabu yang dipimpin Penatua Yosafat dan liturgosnya Penatua Yuliati IA. Anggaran dan persembahan Natal. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa kita telah menganggarkan persembahan Natal sebesar 16 juta rupiah. Sedangkan persembahan yang sudah masuk sebesar 2.165 rupiah. Maka untuk itu masih ada kekurangan 13.835 rupiah. Untuk itu majelis jemaat telah menyediakan amplop di pintu masuk. Untuk itu kami mengharap partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bapak Ibu bisa membaca sekilas pemasukan gereja kita dari bulan November. Nah, ini minggu kemarin ya, persembahan minggu kemarin Bapak Ibu bisa membaca. Baik Bapak Ibu, hari ini kita dilayani oleh Pendeta Yosafat Simatupang. Dan kembali kami mengingatkan atau kembali kami mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berulang tahun bulan ini, kiranya kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian semakin diberkati Tuhan. Dan sekian nuarta jemaat hari ini 26 November 2023. Baiklah Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kami ajak Bapak Ibu untuk berdiri. Kita angkat pujian, terpuji Engkau Allah Maha Besar. Engkau Allah Maha Besar,
Saudara, pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudari sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, tema kebaktian pengajaran hari ini adalah keselamatan dan akhir zaman. Pada hari ini juga kita merayakan Minggu Kristus Raja. Melalui Minggu Kristus Raja ini kita diingatkan kembali bahwa Kristus adalah Raja yang menggembalakan dengan kasih dan kepedulian. Ia akan datang kembali untuk menghakimi dunia. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 273 bait 1, Datanglah Yesus. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Allah, dengan penuh kesungguhan marilah kita mengakui bahwa perkataan, perbuatan dan tingkah laku kita kerap menyakiti dan merusak relasi dengan sesama. Secara pribadi mari kita nyatakan penyesalan melalui doa. Dalam keterbatasan kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk dapat memaknai kasih pengampunan-Mu, agar kami dapat menjadi ciptaan yang senantiasa dapat membaharui diri sebagaimana Kristus mengajar kami. Amin. Umat yang terkasih, dengarlah berita anugerah dari Tuhan berdasarkan Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitar, berikan cahaya damai, tanda kasih karunia serta pengampunan yang diberi.
Kidung Jemaat 273, bait 2, Datanglah Yesus. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai kami dapat hadir di tempat ini, juga mungkin mengikutinya dari berbagai tempat. Maka Tuhan, saat ini bimbinglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kami semangat, pengertian, dan sukacita dalam perenungan firman. Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini bagaimana kondisinya, sehat ya? Semoga bukan cuma sehat tapi bahagia ya. Sehat jasmani, sehat pikiran, hati juga sehat ya. Karena bahasannya lumayan berat ini. Kali ini mengenai keselamatan dan akhir zaman. Yang perlu kita catat di awal ini, kenapa nggak kita ngebahas ini? Karena memang kalau saudara masih ingat bacaan-bacaan minggu lalu, udah banyak menyerempet soal tema ini. Nanti minggu depan mulai masuk masa raya Natal yang diawali dengan Advent, juga bacaannya seputar ini. Nah, istilah akhir zaman itu ada banyak. Cuman saya mencoret nomor satu, walaupun Bapak Ibu sering menyebutkan ini. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa bukan sama dengan kedatangan Yesus kedua kali? Yang pertama kali kapan? Yesus datang pertama kali waktu di Bethlehem. Jadi sebelum peristiwa Bethlehem, Yesus nggak ada ya? Ingat, Allah Bapa di dalam Anak dengan kuasa Roh Kudus itu bahkan sudah ada sejak penciptaan. Ya, kalau kita tahu. Dan itu nanti kita bahasan yang lain. Maka mulai membiasakan diri untuk tidak menyebut kedatangan Yesus yang kedua. Karena juga istilah datang kedua kali itu apa? Tidak ada di Alkitab. Yang ada adalah dia akan datang kembali. Sama aja itu mah. Nah, kan gitu ya. Beda. Kalau datang kembali itu bukan urusan dia datang ke berapa kali, tetapi dia akan datang. Ini bukan bicara Yesus pernah lahir di Bethlehem yang sekarang lagi perang dan tidak akan pernah damai. Kalau menurut saya ya. Tahu nggak Bapak Ibu, Israel kenapa tidak akan pernah damai? Ini mah sok tahu aja lah jawabannya. Apa kira-kira? Kira-kira kenapa? Apalagi bicara keselamatan, yang pasti menang itu Israel pasti. Nah, kira-kira kenapa kira-kira di situ tidak akan pernah damai? Karena yang diperangi memang bukan soal agama, tapi soal apa? Banyak sekali, ada politik,
ada bisnis di sana, ada perdagangan senjata. Perusahaan-perusahaan industri senjata, Bapak Ibu ya, dia nggak akan laku kalau nggak ada perang. Maka salah satunya harus ada perang. Oh, ini mah teori konspirasi. Ya, makanya saya bilang kita so tahu aja. Maka di mana ada perang pasti ada senjata. Di mana ada senjata pasti ada jual beli senjata. Dan di situ akan dikondisikan bagaimana tidak selesai. Jadi Bapak Ibu kalau nonton TV ya atau lihat WA dan sebagainya soal Israel dan Hamas, nggak usah baper. Sembari juga nggak usah sok tahu. Lalu kita memihak ke siapa? Nggak usah mihak siapa-siapa. Ya, mihaklah kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena kita nggak terlalu bisa masuk ke dalam apa yang sedang diperjuangkan. Terlalu banyak kepentingan. Jadi level agamanya itu paling bawah, paling sedikit itu perang agamanya. Jadi unsur-unsur agamanya nggak ada. Karena kalau Bapak Ibu lihat di TV, yang dibom itu bukan tempat ibadah non-Kristen. Gereja itu banyak yang kena bom. Oleh siapa? Termasuk oleh Israel. Sehingga nggak usah baper. Saya bilang nggak usah bawa perasaan. Kalau ada demo anti Israel, nggak usah juga jadi sakit hati. Karena Bapak Ibu bukan orang Israel. Bapak Ibu orang Pamanukan, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Chinese ya. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Sembari Bapak Ibu nggak ngerti, ya sudah. Kalau yang bisa kita lakukan doakan. Saya juga nggak menyarankan menyumbang. Masalahnya kita nggak tahu tuh uang sumbangannya buat bener bantu kemanusiaan atau buat beli bom lagi. Makanya niat baik kita kadang-kadang kalau sampai di tangan yang salah akan salah. Nah, bicara tadi kembali ya, apakah datang pertama kali di Bethlehem? Makanya kita menghindari istilah datang sekali yang pertama, lalu nanti datang kedua kali. Ya, istilah itu walaupun kita biasa ngomong, coba dikurangi. Yang ada dalam Alkitab itu datang kembali. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama, engkau melihatnya naik ke atas, kan begitu. Kenapa? Karena misalnya saya pertama kali datang ke GKI Pamanukan tahun 2017. Lalu datang lagi tahun 2018. Nah, sepanjang itu saya nggak terlalu, berarti saya nggak ada di Pamanukan. Nah, kan kita nggak begitu. Yesus itu kan ada di dunia ini ya, sekalipun dia naik ke sorga, dia kita percaya ada di dunia ini. Istilah yang biasa dipakai dan sesuai ada di Alkitab adalah kedatangan kembali. Yang ketiga, akhir zaman selalu diidentikan dengan apa? Kiamat. Lalu akhir dunia. Lalu berikutnya hari Tuhan. Dalam Alkitab disebutnya kita akan bertemu muka dengan Yesus. Atau bahasa kitab Wahyu itu langit baru dan bumi baru. Kalau di Bandung bumi baru itu tempat orang meninggal disemayamkan. Oh iya pas tuh Pak, makanya dikasih nama bumi baru. Ya, bukan itu saya nggak tahu sebutan nama itu kebetulan apa enggak. Tapi memang dalam Alkitab ada istilah langit baru dan bumi baru. Nah, cuman hati-hati. Kan kalau kita punya baju yang lama, kita beli baju yang baru, baju yang lama kita ganti, entah kita kasih ke orang, ya udah nggak muat baru dikasih ke orang ya, udah jelek baru dikasih ke orang, jadi nggak pernah yang bagus dikasih ke orang. Ada istilah baru dan ada istilah lama. Buat kita orang yang hidup sehari-hari, yang baru pasti lebih baik dari yang lama, dan yang lama ini kalau emang udah rusak ya dibuang. Nah, apakah akhir zaman seperti itu? Langit yang udah ada sekarang, bumi yang tempat Bapak Ibu tinggal sekarang, apakah akan dibuang layaknya baju yang kita pakai udah nggak kita pakai lagi? Itu pertanyaannya. Dan banyak istilah lain. Berikutnya, pertanyaan yang lebih dalam dari sekadar istilah, apakah
menurut Bapak Ibu ya, akhir zaman itu berkat atau celaka atau kutukan? Akhir zaman, kiamat. Menurut Bapak Ibu ya, akhir zaman itu berkat atau celaka? Ayo. Yang Bapak Ibu tahu aja deh, akhir zaman. Kiamat itu identiknya sama berkat atau kecelakaan? Celaka ya, sepakat ya. Karena juga kalau Bapak Ibu nonton film yang bicara film tentang kiamat, isinya kecelakaan dan sebagainya. Berikutnya, tanda-tandanya biasanya film-film ya, ada bencana alam, ya, ada penyakit. 3 tahun kita berjuang melawan COVID-19, tapi Bapak Ibu survive, selamat. Sekalipun mungkin ada saudara-saudara kita yang kemudian meninggal, tapi tidak semua penduduk bumi ini meninggal karena COVID-19. Faktanya ya. Lalu ada aliran sesat di Bandung itu sempat ramai, ada ada rumah yang di atasnya ada gurita. Bapak Ibu tahu nggak? Ini sempat ramai. Padahal itu rumah biasa, tapi nomornya 66. Karena nomornya memang 66. Ini seorang seniman dan ada orang yang masuk, gambarnya memang macam-macam. Wah, ini aliran sesat nih. Wah. Dan kita biasanya suka tuh yang gituan, penasaran. Dan tentunya perang. Perang itu bukan cuma Israel Hamas yang sekarang-sekarang, dari kemarin juga ada. Juga ada perang Rusia Ukraina. Udah makin banyak perang nih. Wah, inilah akhir zaman. Inilah kecelakaan. Cuman tadi sebelum ini saya tanya, apakah Tuhan itu akan menghancurkan yang Dia ciptakan? Nah, itu penting. Ya. Bapak Ibu punya handphone? Punya handphone ya? Walaupun handphonenya belum lunas dan sebagainya, tapi punya ya? Ya. Kalau handphone kita sejelek-jeleknya handphone kita, pernah nggak Bapak Ibu dengan sengaja membantingnya? Hah? Dengan sengaja loh. Kalau misalnya lagi ini jatuh, ya. Tapi dengan sengaja jelek, banting. Pernah? Kalau belum dapat uang belanja. Kalau lagi emosi, sekali, 2 kali, berkali-kali? Sekali aja, berkali-kali. Ini barang tidak murah. Ya, semurah-murahnya 1.500.000 itu duit yang dicari, nggak bisa kita maling. Nah, untuk barang yang kita tidak buat, kita cuma beli loh, ya. Jadi orang pabrik udah bikin nih. Untuk barang yang kita beli, kita sayang-sayang. Pertanyaannya gampang. Kalau begitu Tuhan yang sudah membuat dunia ini begitu sungguh amat baik, kata Kejadian ya. Dia menciptakan langit dan dia melihat sungguh amat baik, menciptakan daratan sungguh amat baik, menciptakan lautan sungguh amat baik. Pertanyaannya sederhana, kira-kira Tuhan yang bilang ini ciptaan gue bagus nih, akan dihancurkan gak? Karena seperti zaman Nuh, Sodom dan Gomora. Setelah peristiwa Nuh, ada kalimat yang Ibu terlewatkan gak? Tidak akan ada lagi, ya. Mau dicariin ayatnya? Tidak akan ada lagi air yang menutupi bumi. Jadi Allah menyesal memberikan banjir bandang itu. Kelewat ya bacanya. Nah, ada tuh di ayatnya. Saya nggak mau kasih tahu, cari. Ya. Jadi setelah banjir besar itu, Allah mengatakan tidak pernah akan ada lagi. Lalu muncullah yang namanya Allah yang ngomong, oke, udah cukuplah sekali ini aja.
Nah kalau kita janji bayar utang terus kabur, nah itu kita. Tapi kalau Tuhan udah bilang tidak akan ada air yang menutupi bumi lagi, dia nggak kayak kita yang suka lari dari hutang. Udah janji mau bayar besok, pas besok ditelepon kita nggak bisa. Nah Allah kita nggak kayak gitu. Sekali dia berjanji, dia akan menepati janjinya. Oh Pak, lalu kalau begitu banjir-banjir yang sekarang kejadian, perang dan sebagainya, nah jangan buru-buru disimpulin. Simple kok, ya. Namanya alam, jadi sekarang itu kita sebutnya bencana alam. Pertanyaan saya, air itu mengalir dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Air kalau ada tempat yang terbuka, lalu dia bisa mengalir, dia akan masuk situ atau belok? Ini jadi ada kubangan, tanahnya kosong, lalu airnya tumpah, dia masuknya kemana? Ya ke situ, dia nggak akan belok. Namanya air. Rumusnya begitu. Kalau air itu menggenang di tempat yang ada orangnya, berarti yang salah siapa? Airnya. Kenapa nggak belok kan gitu ya? Kenapa tahu ada saya, air datang ke sini, lalu masuk rumah saya setinggi ini? Salahin airnya, kan gitu ya? Kita kadang-kadang sempat bertanya nggak? Ini bencana alam nih. Nah, bencana alam itu kan manusia yang bilang ini bencana alam. Gempa bumi, Bapak Ibu ya, itu bencana alam atau bukan? Bencana kalau ada rumah yang hancur, manusia yang mati. Tapi namanya gunung meletus lalu ada goyangan bumi, itu alamiah atau bukan? Bapak Ibu boleh tanya anak-anak cucu Bapak Ibu kalau belajar IPA. Namanya gempa, ada tektonik. Tektonik itu dari gerakan lempeng di bawah. Jadi di bawah tanah kita itu ada lempengan yang bergerak terus. Itulah yang suatu saat membuat gempa. Atau vulkanik, gempa yang disebabkan karena gunung api meletus, goyang. Nah itu bencana kalau apa? Kalau ada korban. Padahal aman kita bisa bilang, gunung lu jangan meletus, kita mau minggir dulu. Berarti yang sombong itu siapa? Yang egois itu siapa? Kita. Lah dia udah pengen muntahin lava, masa ditahan-tahan? Bapak Ibu kalau udah pengen muntah, udah pengen pup nih, buang air besar, ditahan-tahan, kesel nggak? Sakit. Lah nanti kita bilang gunung, stop, masih banyak orang, kami mau pergi dulu, baru kamu muntah. Lah, orang begitu rumusnya. Tiba-tiba dia muntah, ya mati gua. Lah, lu ngapain tinggal di situ? Udah tahu itu tempat gunung muntahannya lava. Baru mikir sekarang ya? Iya juga ya. Kata bencana alam itu manusia yang sebut. Namanya gunung meletus, air laut itu naik yang katanya menyebabkan banjir rob gitu ya. Tsunami karena angin besar atau karena gempa bumi, itu memang begitu alam, hukum alam ya begitu. Itu menjadi bencana karena manusia yang menyebutnya bencana. Karena ada korban di pihak manusia, ya kita. Buat mereka ya begitu, rumusnya mereka begitu. Kalau begitu, apakah ini akhir zaman? Nah, kalau kita sudah mulai mikir pelan-pelan. Berikutnya, setelah tanda-tanda ini, apa yang mau kita lihat dari apa makna akhir zaman? Next, slide-nya. Ternyata, ini dia. Seberapapun ngerinya ramalan soal akhir zaman, semuanya gagal. Ya Bapak Ibu, mulai dari yang zaman purba tahun 78 November ya. Jim Jones itu orang Amerika Latin, dia meramalkan kedatangan Yesus kembali. Nah, karena ramalannya gagal, yang terjadi adalah bunuh diri massal. Bapak Ibu
nanti bisa carilah di Google ya. David Kores ini lumayan terkenal. Ya. Jadi dia punya masa nih sama kayak saya. Bapak Ibu, bentar lagi Yesus mau datang. Ayo kita melakukan tindakan. Nah, ini dianggap kebohongan publik. Sehingga malah mereka saling tembak dengan aparat keamanan. Karena gagal, Yesusnya nggak datang. Yang ketiga, Yosef Kipwetere, itu orang Afrika. Terjadi lagi bunuh diri massal. Dan yang paling dekat di Bandung nih. Kalau Bapak Ibu masih ingat, Mangapin Sibuaya. Saya nggak tahu sekarang masih hidup nggak ya dia. Tahun 2003, saya juga waktu nonton ini pas ngeliat aneh juga ya. Kemudian Sibuaya ini ditangkap polisi. Ya. Modusnya gampang. Bapak Ibu, saya mendapat mimpi Yesus akan datang. Mari kita jual harta kita berikan. Wah. Kurang lebih peristiwanya kayak gitu. Dan pasti, nah ini udah pasti, semua ramalan itu gagal. Ingat ya, ada peristiwa alam, ada banjir, ada apa-apa. Nah, ada orang yang katanya, wah ini kayaknya bentar lagi kiamat, tanggal sekian, bulan sekian, gagal semua. Mau pendeta sekali berprofesor juga gagal. Oleh karena itu, kita nih yang baca Alkitabnya juga jarang-jarang, gimana nih Pak supaya kita nggak tergoda dengan ramalan-ramalan ini. Berikutnya, saya ingin memberitahu gini, kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu, kitab Matius 24 sampai 25 khususnya ya, kitab Daniel dan masih banyak lagi, nggak usah jantungnya tuh duduk gitu ya. Wah ini kalau kitab Wahyu apalagi ya, akan keluar monster berkepala berapa ya? Saya lupa. Berkepala 5 dari dalam laut yang akan memusnahkan. Wah berarti Bapak Ibu langsung ngebayangin nanti akhir zaman akan ada monster dari laut. Kagak ada. Itu jenis sastra. Jadi Alkitab kita nih khususnya kitab Wahyu yang kita kalau baca ketar-ketir, pusing dan bingung sembari takut, itu namanya sastra apokaliptik. Gampangnya, Bapak Ibu kalau waktu belajar bahasa Indonesia ada puisi ya. Puisi kan endingnya sama tuh. Pantun ya, ada apa lagi? Dongeng. Ya, dongeng itu cerita khayal soal peristiwa. Ada fabel, cerita soal binatang-binatang yang biasa kita ceritain buat anak-anak buat tidur ya. Nah, Alkitab juga ada jenisnya, yaitu apokaliptik. Jenis sastra yang kalau dibaca jangan langsung dibayangin begitu peristiwanya, jangan. Kalau baca sastra apokaliptik, ketika kita baca, kok langit baru dan bumi baru. Oh berarti benar-benar diganti nih bumi yang sekarang. Diapain? Dibom kali sama Tuhan. Nah, jangan langsung begitu bacanya. Ini menggunakan bahasanya, istilahnya metafora, digambarkan. Jadi jangan dimirip-miripin. Kalau bumi baru, kayak baju nih. Kemarin saya beli baju baru, yang lama, saya kasih orang aja. Nah jangan langsung begitu. Maksudnya apa? Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang kalau baca kitab-kitab yang ngeri kayak Wahyu, Matius 14 dan kebanyakan soal akhir zaman, jangan bayangin peristiwanya persis kayak begitu, jangan. Karena itu jenis cara teks ditulis. Sama Bapak Ibu kalau ya khususnya orang Betawi ya, kan pakai pantun. Jalan-jalan ke Pamanukan, cakep kan gitu ya. Nah itu kan mereka cuma mau bilang, ingat gak kalau di TV kan udah sering tuh, kalau orang suku Betawi atau suku Jawa lah ya, ingin melamar kan, balas-balasan pantun kan, padahal gampang. Bapak Ibu saya ingin melamar keluarga
keluarga kami ingin melamar, melalui anak kami yang bernama ini akan melamar itu. Kan intinya itu. Ngapain ngomong jalan-jalan ke Pamanukan, cakep kan gitu. Nah itu Bapak Ibu, kayak begitu tuh jenis sastra. Jadi cuma mau bilang saya mau melamar kamu, muter-muter. Ya ngapain sih Pak? Nah itu namanya budaya. Sama Alkitab kita juga punya cara bercerita. Kadang-kadang nggak langsung pakai cerita. Kayak minggu lalu misalnya ada perumpamaan tuan tanah yang ngasih talenta kan gitu ya. Nah jangan bayangin bener-bener dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1. Jangan, karena itu perumpamaan. Begitu. Selesai dengan cara membaca, berikutnya. Nah, salah satunya di Matius 24. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Nah, saya mau nanya nih, kalau Bapak Ibu baca ini, ya, Matius 24, pertanyaan saya. Kalau kita baca ini, kita pernah baca ya. Ini Alkitab kita sama kok. Matius 24 ayat 40 sampai 41. Ini kisah soal akhir zaman. Kalau pada waktu itu ada 2 orang di ladang, yang satu akan dibawa, yang satu akan ditinggalkan. Ketika ada perempuan memutar batu kilangan, yang satu akan dibawa, yang satu akan ditinggalkan. Kalau Bapak Ibu baca ini, pertanyaan saya, siapa yang dibawa, siapa yang ditinggalkan kira-kira? Gampangnya, kalau Bapak Ibu bersaudara 5 ya. Inang bersaudara berapa? 8. Dari 8 anak, kalau akhir zaman kiamat, yang naik ke atas sama yang ditinggal anak keberapa? Hah? Anak keberapa? Yang bontot yang di bawah yang bontot. Lebih gampang. Suami istri. Yang dibawa suami atau istri? Ayo. Waktu kiamat nanti nih, yang dibawa suami atau istri? Yang benar. Kalau semuanya ngerasa benar. Lah ini kan perempuan. Lah gampang. Ketika kita baca ini, lah ini kan perempuan Pak. Lah ini kan cerita. Nah kalau masuk ke diri kita, yang akan nanti akhir zaman dibawa itu kita atau kita yang ditinggal. Ya juga ya. Kalau Bapak Ibu saya kayaknya lebih benar deh daripada adik-adik saya yang dibawa, adik-adik saya ditinggal. Yakin kita setega itu. Benar juga ya. Nah ini salah satu cerita soal akhir zaman. Salah satu ya. Jadi ini bukan satu-satunya. Berikutnya, inilah yang disebut rapture theology. Jadi gampangnya ini teologi pengangkatan. Salah satu rumusan soal akhir zaman, orang menafsir dari kitab ini, teologi pengangkatan. Jadi suatu hari akan ada orang diangkat ke sorga, lalu tinggal bersama Yesus, dan ada yang ditinggal. Problemnya kalau kita menerjemahkannya cuma begitu, jadi plek kita akan baca, oh berarti akan ada yang diangkat Pak, akan ada yang ditinggal. Problemnya gampang, kalau kita cuma menerjemahkannya begitu, saya mau nanya, kalau orang yang ke gerejanya males sama orang yang ke gerejanya rajin, itu akan yang diangkat yang mana? Yang ke gerejanya rajin. Tapi yang ke gerejanya rajin, tapi dia korupsi 1 miliar. Dia nggak ke gereja sih, ke gerejanya Natal doang, Paskah doang. Tapi kalau dia ada godaan, suap, nggak mau, ini nggak benar. Nah, mana yang diangkat? Yang jarang gereja, jadi nggak usah ke gereja, yang penting hidupnya benar. Maka Bapak Ibu, saya mau bilang begini,
Saya mau bilang begini, kalau kita baca begini lalu kita pakai teori kita, nggak akan masuk. Nanti akan ditanya, kalau pendeta sama bukan pendeta, yang naik siapa, yang ditinggal siapa? Oh pasti pendeta, karena dia ngerti firman Tuhan. Mungkin hidup Bapak Ibu tuh lebih benar dari saya loh. Saya cuma bisa ngomong. Tapi Bapak Ibu dalam hidup sehari-harinya lebih benar. Bukan teori, mungkin saya cuma bisa teori. Jangan-jangan saya yang ditinggal. Nah, masalahnya apakah memang teks itu mau ngomong ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Yang diangkat itu pasti ke sorga, yang ditinggal masuk neraka. Nah, maka saya bilang kalau baca ayat-ayat kayak gini langsung jangan bayangin peristiwanya akan kayak begitu. Ini satu teori aja. Nah, kalau kita bayanginnya akan begitu, kita akan pusing sendiri. Mana yang naik, mana yang ditinggal. Oh jadi yang benar yang mana? Memang gak ada yang benar. Ini cara bercerita. Cara bercerita jangan dibayangin benar-benar akan begitu. Lah, film-film begitu. Nah itu film. Namanya film supaya Bapak Ibu akan, wih keren ya. Wah berarti benar-benar akan shoot ya. Sebaju-bajunya, ada yang bajunya lepas kan gitu ya. Ada yang lagi tidur diangkat gitu ya. Kan filmnya begitu. Keren. Tapi namanya film ya memang cuma buat keren. Nggak ada hubungannya dengan peristiwa yang sesungguhnya akan terjadi. Ingat ya Bapak Ibu. Iya tapi Pak ini film katanya diambil dari kisah Alkitab. Ya memang kisah Alkitabnya begitu. Tapi bukan itu maksudnya. Karena nanti nggak usah nanya pendeta, saya cuma nanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu 5 bersaudara, 8 bersaudara, kalau versi ayat ini nggak akan semuanya naik, akan ditinggal. Lalu siapa? Emang kita tega bilang, adik saya aja lah yang ditinggal, saya yang naik. Atau nggak usah gitu, oke, pilihannya orang tua apa anak, ayo siapa yang mau diangkat? Ah orang tua saya ditinggal aja, nyusahin, anak-anak aja yang diangkat. Kan kita apa iya kita setega itu? Maka kalau baca ini pelan-pelan, jangan emosi. Ini maksudnya apa nih? Ya. Karena di bagian lain, ya, mengapa penting saya bilang baca Alkitab jangan setengah-setengah. Wahyu 21 ayat 2 itu kemah Allah bunyinya, singkat cerita nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Kemah Allah yang dari sorga itu apa? Turun dan berdiam bersama manusia. Itu bacaan biasanya bacaan di tahun baru. Kemah Allah turun dan Allah akan berdiam di langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Kalau Bapak Ibu tadi bangga akan naik ke atas, Allahnya turun. Berarti Bapak Ibu yang naik ke atas tidak akan ketemu sama Allah. Ketemu sama yang lain sono terserah. Karena Allahnya malah turun. Bener ya? Maka Bapak Ibu, loh jadi gimana Pak saya pusing? Makanya jangan bayangin ceritanya begitu. Ini maksudnya apa? Yang satu akan diangkat, yang satu ditinggal. Loh di cerita lain malah Allahnya yang turun. Maka kisah teologi pengangkatan atau akhir zaman dia punya tujuan Bapak Ibu. Langit baru dan bumi, saya nggak bisa menjelaskan satu-satu itu karena punya tafsiran sendiri. Tapi pasti bukan peristiwa yang benar-benar begitu. Langit baru dan bumi baru, Bapak Ibu. Kalau kita percaya Allah itu nggak kayak kita suka lupa bayar hutang, kan saya bilang. Allah ketika bilang tidak akan ada lagi bencana seperti air bah, dia akan setia. Kalau begitu dia nggak akan ngasih yang namanya bencana alam. Bencana itu kan karena kita menjadi korban, manusia. Alam akan begitu adanya. Iya Pak, tapi kata Alkitab itu tanda-tanda zaman. Iya, tanda-tanda zaman supaya kita tuh sadar. Lu jangan egois, maunya bener terus tuh Allah marah tuh. Karena kita maruk, serakah, diambilin terus. Nah langit baru dan bumi baru bukan dihancurkan nih yang lama yang udah rusak. Kitanya dibenerin, lu jangan serakah lagi dong jadi manusia.
Lu jangan egois dong. Nggak harus dibayangin bumi baru itu bumi yang lama nih yang kita injek sekarang, hilang, lalu Tuhan bikin lagi, gitu. Itu film, kita terlalu banyak nonton film. Bukan begitu, karena kita ngebayanginnya versi kita. Berikutnya, ini yang harus dipegang ya, prinsip berikutnya soal akhir zaman. Tentang hari itu dan saat itu, Matius 24, bacaan yang sama tadi loh, ya lanjutannya. Tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, anak pun, sang anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri yang tahu kapan peristiwa itu terjadi. Loh, katanya nggak akan terjadi demikian. Nah, makanya sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Loh Pak, katanya nggak akan peristiwa benar-benar ada naik dan turun. Lah memang. Karena cuman Bapak yang tahu kayak gimana itu peristiwanya. Dan kapan. Nah tugasnya Bapak Ibu dan saya apa? Siap sedia. Ngapain siap-siap kalau mati saya pokoknya udah siap bawa baju dan sebagainya saya diangkat. Bukan. Yang lagi mau diomongin tuh apa? Yang lagi mau diomongin, kamu kalau Yesus datang nih sekarang ke Inang ya, Inang dalam hidupmu apa saja yang sudah engkau lakukan? Waduh, saya belum apa-apa. Nah itu siap-siap dia. Jadi kita nih ngaca, saya tuh udah jadi orang Kristen yang baik atau belum ya? Nih kalau tiba-tiba di depan rumah kita Tuhan Yesus ngetok, loh, terus kita gelagapan, loh Tuhan Yesus kok datang ke saya? Nah makanya disuruh siap sedia. Berikutnya, maka kesimpulannya gini, kesimpulannya akhir zaman, namanya bertemu Kristus itu bukan bencana Bapak Ibu. Bapak Ibu kan selama ini doa nih, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan saya mau kaya, Tuhan saya mau kerjaan saya lancar, dagang saya sukses, saya untung. Selama ini Bapak Ibu ngomong ke Tuhan, kepada Bapak dalam nama Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Nah sekarang di depan mata kita ketemu, lah kita lalu bilang, jangan Tuhan, saya nggak mau mati. Lah gimana sih? Selama ini Bapak Ibu doakan, doa kepada sosok yang tidak kelihatan. Lalu datanglah yang namanya kiamat, katanya Yesus datang bertemu muka. Tuhan jangan, saya belum mau mati. Di sini ada yang mau ketemu Tuhan sekarang? Tuh kan nggak ada yang mau kan? Saya mah mau Bapak Ibu. Saya tuh pengen nanya langsung, Tuhan ini bener nggak ya yang saya khotbahin selama ini? Dah saya mau kalau disuruh. Kenapa Bapak Ibu nggak mau? Karena kalau ketemu Tuhan itu pasti mati Pak. Mati itu pasti nggak enak. Lah kata siapa? Emang Bapak Ibu udah pernah nyoba mati? Belum Pak, saya belum kaya makanya belum mau mati. Kita selama ini berarti diobrak-abrik ya. Kita nih doa nih, Bapak Ibu doakan. Saya percaya Bapak Ibu walaupun tidak rajin berdoa, tapi berdoa ke sosok yang tidak kelihatan. Nah sosoknya itu sekarang muncul di depan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu takut? Kenapa lalu menyebut ini bencana nih? Lah kalau begitu selama ini gak usah doa, orangnya gak ada, sosoknya gak ada. Ya tapi kan saya disuruh berdoa. Lah sekarang orang sosoknya ada nih, muka dengan muka, bahasa Yohanes kan gitu ya. Kamu akan bertemu muka dengan dia. Udah ketemu muka dengan muka, pas ditawarin ada yang mau ketemu Yesus nggak ada yang mau. Lah ngapain doa selama ini? Maka Bapak Ibu coba ubah. Namanya akhir zaman, namanya bertemu Yesus itu pasti berkat lah. Yang ciptain kita loh datang. Yang selama ini cuman ada dalam doa kita, mungkin Bapak Ibu mimpi bertemu Yesus, benar-benar sekarang ada, yaitu pasti berkat. Masa seorang pencipta, sang pencipta itu datang untuk membunuh kita yang enggak. Akhir zaman itu pasti adalah suatu berkat. Karena pada akhirnya kita ketemu Yesus. Kedua, berikutnya. Akhir zaman, jangan bayangin ada awal, ada akhir. Nah itu kan bahasa manusia. Akhir zaman itu bukan soal waktu, kapan, bukan. Bapak Ibu gak usah nanya saya gak diajarin di kampus teologi Mas Jojo. Di semua orang lulusan teologi itu gak ada yang diajarin ngitung-ngitung kiamat, kagak.
Lah itu yang bisa ngitung yang dia kurang kerjaan. Saya kuliah 5 tahun untuk gelar sarjana. Ya, kalau mau tambah jadi gelar magister tuh 2 tahun. Kalau mau jadi dokter itu 5 tahun, profesor dan sebagainya. Itu nggak ada yang diajarin ngitung kiamat. Kita itu dididik di kampus untuk mengatakan Bapak Ibu kalau baca ini jangan begitu. Nah itu kita diajari. Bukan diajarin Pak 666 kalau ditambah sekian tambah tanggal lahir saya, wah pas, ngapain kurang kerjaan itu. Saya kuliah 5 tahun enggak, saya rugi kalau cuman kuliah cuman buat ngitung-ngitung akhir zaman. Dan tadi faktanya setiap orang yang menghitung gagal. Karena dia lagi berusaha mencoba kayak Tuhan. Kan tadi dibilang malaikat aja nggak tahu, sang anak aja nggak tahu, yang tahu cuma Bapa di sorga. Maka yang paling penting apa nih Pak kalau ngomongin akhir zaman? Sebetulnya hilangkan kata akhir zaman. Bapak dan Ibu ini ada di zaman ini. Maka jadikanlah seolah-olah besok itu berakhir. Kalau seolah-olah besok berakhir, entah kita mati, entah benar-benar ada bencana alam, hari ini saya mau jadi orang yang baik, yang benar. Jadi seolah-olah bentar lagi akhir zaman, nah gitu. Jadi nggak nunda, besok aja lah. Kalau udah saya agak kaya dikit, ya bisnis saya sudah oke, dagang saya sukses, baru saya mau melayani Tuhan. Nah nanti belum sukses, Bapak Ibu udah mati. Makanya jangan tunggu, akhir zaman itu ngomongin bukan soal entar, tapi sekarang nih. Seolah-olah jam 11 itu akhir zaman, oleh karena itu saya harus ngapain ya? Jadi orang Kristen yang baik. Yang ketiga, berikutnya. Akhir zaman, nah itu ya. Dari semua cerita Alkitab, ini mah saya ringkas ya. Walaupun ceritanya beda-beda. Akhir zaman itu bukan pemusnahan, bukan penghakiman. Sorga, neraka, sorga, neraka, begitu. Standarnya apa? Iya tapi ada ayatnya, betul. Apa? Kambing tidak akan disatukan dengan domba gitu kan? Iya tapi itu soal kambing dan domba, bukan soal kiamat, bukan. Dan kata penghakiman dari teks bahasa aslinya itu menata, tahu menata ya? Jadi kalau di lemari Bapak Ibu bajunya berantakan, supaya rapi apa? Bukan dibuang kan bajunya, supaya udah biar rapi saya buang aja bajunya, bukan. Dilipat ulang, kalau kusut disetrika lagi, dimasukin lagi. Bukan ini berantakan banget lemarinya, saya buang aja lah bajunya. Ya bukan gitu, menata ulang, itu akhir zaman. Nah Yesus bukan nanti menatanya, sekarang. Wah saya diingetin nih hari ini saya nggak boleh jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Saya harus benar-benar nih seolah-olah besok kiamat. Kalau seolah-olah besok kiamat, hari ini saya harus jadi orang Kristen yang baik. Karena saya sedang ditata sama Tuhan. Pak besok saya jadi jahat lagi, ya tobat. Jangan nunggu terus baru nanti tobat, bukan. Ditata, jadi bukan dihakimi. Berikutnya. Akhir zaman bukan soal sorga ya. Ingat doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Jadi Yesus lagi ngajarin kalau kita pun berdoa, ngomonginlah bukan sorga. Tuhan saya mau masuk sorga, anak saya mau masuk sorga, saya mau masuk sorga. Kita ngomongin sorga, Tuhan bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi bukan kita ke sono, tapi Tuhan jadikan saya nih orang Kristen yang bisa menghadirkan sorga. Apa sorga itu? Kita udah belajar. Sorga di mana ada damai sejahtera. Semua orang nggak saling ngomongin si anu brengsek, si anu kurang ajar. Itu bukan sorga. Sorga itu ketika ada orang, kalaupun salah ditegur, kamu tuh nggak bener gitu. Nah itu sorga. Kamu tuh harusnya begini, bukan diomongin, itu bukan sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan, saya harus belajar mengampuni. Gak bisa keduluan yang bikin saya marah, dia yang harus minta maaf ke saya, bahkan gitu ya. Nah sorga tuh gak gitu.
Sorga yang namanya perselisihan harus diselesaikan dengan damai. Dia lebih muda harus datang ke saya. Itu bukan sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Ada pengampunan, damai sejahtera, kasih, sabar dan sebagainya. Itu kan sorga. Dan berikutnya, habislah. Ya betul. Berikutnya sudah habis. Itu kemudian akhir zaman itu bicara soal keselamatan. Ini terakhir ya. Kalau begitu apa sih yang harus kita pegang? Rumusannya begini Bapak Ibu. Kami tidak dapat menunjuk jalan keselamatan lain kecuali Yesus. No other name. Tapi, ada tapinya nih. Pada saat yang sama kami tidak dapat membatasi kuasa penyelamatan Allah. Bukan Yosafat yang ngomong, bukan Mas Jojo yang ngomong, bukan ketua sinode, tapi Dewan Gereja Dunia pada tahun 2006 persidangan di Brazil. Yang ngomong jalan keselamatan satu-satunya siapa? Yesus, tidak ada jalan lain. Tapi kalimatnya belum selesai. Tapi pada saat yang sama kami tidak bisa membatasi kuasa Allah. Jadi jalannya cuman Yesus. Kalau kita ditanya, orang Kristen tanya, jadi yang membawa kamu selamat di dunia ini siapa? Yesus. Bukan nabi yang lain. Saya nggak mau nyebut ya. Bukan nabi yang lain, bukan Yesus. Tapi, ada tapinya. Selalu pegang ini, ya, jangan egois. Kalau Yesus cuma bisa nyelamatin orang Kristen, hebat nggak dia? Ya nggak hebat. Itu sama kayak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masak? Inang bisa masak pasti ya. Bisa ngangkat galon air bisa? Ganti ban mobil bisa? Enggak, berarti bukan hebat. Karena nggak bisa ganti ban mobil. Ya. Pak bisa ganti ban mobil pasti ya? Motor bisa ya? Nari bisa Pak? Nggak bisa. Nggak hebat berarti. Nggak bisa, nggak hebat. Orang hebat itu semua bisa. Itu baru namanya hebat. Ya. Yesus Tuhan yang kita sembah itu hebat karena dia nggak perlu orang suka sama dia. Dia nggak perlu orang suka sama dia baru dia selamatin, nggak perlu. Karena dia hebat. Dia jadi nggak hebat kalau cuma bisa selamatin orang Kristen. Nggak hebat itu. Benar. Loh maksudnya Pak, berarti kita nggak usah percaya Tuhan Yesus? Salah. Kita orang Kristen cuma percaya namanya Yesus. Tetapi Allah itu nggak perlu orang itu semua percaya sama dia untuk diselamatkan. Namanya hebat, dia bisa ngapain aja. Kalau kita kan manusia tadi, kalau bisa masak belum tentu bisa ganti ban mobil, ya ganti aki mobil, ya ganti busi mobilnya nggak bisa. Berarti kita nggak hebat, karena kita cuma bisa masak. Ini prinsip keselamatan. Berikutnya, dan habis pembahasan kita. Semoga Bapak Ibu dengan ini makin yakin atau makin goyah. Ingat, akhir zaman bukan soal bencana. Jadi nggak usah lagi takut. Iya Pak, tapi saya takut mati lah. Kalau belum pernah mati, nggak usah takut. Iya, tapi kan kalau orang mati nggak ada nafasnya, kan Bapak Ibu belum pernah mengalami kondisi tidak bernafas kan? Lah terus kenapa takut? Tapi saya takut kena penyakit. Ya, itu nggak bisa dihindari. Tapi kan mati itu kan kita belum pernah ada yang pernah mati kan? Adalah beberapa orang yang pernah mati suri, ya beberapa orang. Kita kan nggak pernah. Jadi kalaupun besok kita mati, kenapa takut? Kalau kita takut berarti kita nggak serius dengan hidup. Loh, nggak serius dengan hidup maksudnya berarti selama hidup kita nggak yakin kita orang bener. Maka kalau besok mati saya takut. Loh, kalau selama kita hidup kita yakin kita orang bener, besok mati atau ntar siang mati kita nggak takut. Karena kalau kita bener, yang datang ngelayat itu banyak. Kalau kita yakin selama hidup benar. Itu penjelasan singkat, sangat singkat karena kalau mau belajar itu panjang banget. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu mengenai akhir zaman?
Satu? Ada lagi? Satu dulu. Oke, langsung Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, langsung Pak. Sudah terdengar. Pertanyaan saya mudah sekali. Yang diselamatkan oleh Tuhan yaitu miliknya, Ya. yaitu seorang manusia yang mulia di hadapan Tuhan. Nah, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Contoh, tubuh manusia kita ini diberi makan yang bergizi, berolahraga supaya kita sehat, dan juga kita bekerja untuk keluarga kita, dan juga perlu kita istirahat. Itu maksudnya. Nah, pertanyaannya, jiwa dan roh itu harus diberi makan apa, Pak Pendeta? Itu pertama. Masih ada. Tadi Pak Pendeta mengatakan jangan takut sama Tuhan. Jadi saya mendengarnya begini. Ada orang Kristen yang merasa ingin selamat di dunia ini. Dia mengikuti katekisasi di sebuah gereja setahun penuh dan dibaptis, sehingga dia merasa sudah mendapatkan keselamatan. Tetapi orang itu setelah mempunyai, katakan meterai, kalau dicap sudah punya ini, sudah tidak datang lagi ke gereja, apakah bisa dapat selamat? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Pendeta mengatakan jangan takut sama Tuhan. Ada yang mengatakan demikian. Jangan takut sama Tuhan, tapi nikmatilah. Jadi nikmatilah sepertinya begini. Kalau ilustrasinya, seperti seorang bapak punya dua anak. Dan dua anak tersebut melanggar aturan, dia memarahin dan juga marah. Tapi bukan itu maksudnya dia takut sama bapaknya. Nah, yang pertanyaannya, maksudnya apa? Nikmati. Yang keempat, mengenai akhir zaman. Saya membaca majalah rohani mengatakan bahwa akhir zaman itu akan didahului dengan antikris, kerajaan 1000 tahun yang akan dipimpin oleh Tuhan Yesus bertangan besi. Nah, baru itu akhir zaman. Nah, yang kelima, banyak pendeta yang mengatakan demikian. Berjaga-jagalah karena Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Kesannya untuk saya kurang baik. Masa Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Maha Kaya dan juga segala macam menjadi pencuri. Nah, maksudnya apa itu? Ya. Oke, saya nangkap. Terima kasih Pak. Jadi yang pertama soal tubuh, jiwa dan roh. Ya. Sekali lagi, ketika kita membaca itu, ya, kitab itu ditulis dalam budaya Romawi. Budaya Romawi itu mengenal pemisahan antara tubuh dan roh sebenarnya. Lalu kemudian roh dibagi dua, jiwa dan roh. Kita kemudian kekristenan berkembang, itu tidak lagi mengenal pemisahan tubuh, jiwa dan roh. Maka Bapak Ibu, kalau orang mati hari ini, rohnya kemana? 40 hari masih ada di situ? Enggak, jangan pernah Bapak Ibu sebagai orang Kristen mengatakan orang mati 40 hari nyawanya masih melayang-layang. Enggak ada tuh. Tapi sebagai budaya
sebagai budaya ya. Ada budaya-budaya yang percaya itu, Batak nggak ada ya? Budaya Jawa dan sebagainya. Ada ibadah 40 hari, 100 hari, nggak apa-apa, nggak usah dihujat, itu budaya. Tapi kita orang Kristen percaya dia mati, pendeta biasanya khotbah apa? Hari ini engkau sudah bersama dengan Bapamu di sorga. Itu satu. Oh kalau begitu maksudnya apa nih? Nah ada namanya ilmu memang kesehatan jiwa, itu dokter yang menangani psikologi dan psikiater ya. Kalau butuh obat. Nah dikasih makan apa? Ya banyak Pak, jiwa dan roh kita. Jalan-jalan, belanja, nah itu yang happy-happy. Supaya bukan cuma makan, ada orang kenyang tapi nggak bahagia ada. Orang kaya duitnya banyak tapi nggak bahagia ada. Jiwanya bermasalah. Mungkin dia dijauhi keluarganya, dia terlalu kerja keras nggak sempat liburan jalan-jalan. Jadi duitnya banyak, tapi dia stres. Dikasih makannya ya dengan ke gereja, kehidupan rohani ya betul. Tapi bukan cuma itu, kehidupan duniawi ya perlu juga belanja, membuat hati senang. Nah, itu ngasih makan. Nah bertemu Tuhan itu jangan takut. Bapak memilih kata menikmati bersama dengan Tuhan ya betul juga buat. Yang saya mau katakan jangan takut lagi dengan gambaran akhir zaman, bukan bertemu Tuhan ya. Gambaran akhir zaman jangan ditakuti lagi. Kalau kita percaya itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan, harusnya kita happy. Berjaga-jagalah karena Tuhan akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Teksnya begitu Pak, kita nggak bisa ganti teksnya. Ya teks Alkitabnya memang begitu, kayak pencuri. Nah kalau begitu jangan bayangin masa Allah kita pencuri kan gitu ya. Nah itu tepatnya dalam baca Alkitab. Masa iya Yesus datang kayak pencuri? Kita kan ngebayangin pencuri ngetok pintu atau manjat pagar. Manjat pagar, saya akan bayangin Yesus manjat pagar, kurang kerjaan. Kalau dia bisa nembus tembok, ngapain dia manjat pagar? Oh maka berarti teks ini mau mengatakan bukan pencurinya. Nah apa itu? Ya tadi kita kan nggak tahu Yesus datang. Namanya pencuri itu nggak minta izin. Kalau minta izin namanya silaturahmi. Permisi, saya mau minta duit. Nah itu silaturahmi. Orang pencuri dia wah kosong, saya ambil duitnya. Itu yang mau diambil. Nah ada bagian teks lain yang jangan diartiin begitu. Kalau Bapak Ibu ingat kisah 2 minggu lalu ketika tuan tanah ngasih pinjem nih tanahnya, ingat gak cerita 2 minggu lalu? Kebun anggur, tapi yang nyewa kan bagi hasil nih sistemnya. Lalu si tuan tanah nyuruh hambanya, tagih tuh kan dia sewa. Yang dibunuh kan, termasuk siapa? Anaknya ya kan? Nah lalu kita membayangkan anaknya itu Yesus. Yang punya tanah itu Tuhan, Allah. Nah Allah akan membalas. Pertanyaan saya, apakah iya Allah akan membalas dan membunuh para pembunuh itu? Nah kisahnya lain. Nah saya nggak bisa cerita. Setiap kisah punya maksud dan itu panjang kalau diceritain. Maka Bapak Ibu setiap membaca teks jangan langsung ngebayangin yang terlalu aneh-aneh. Belum tentu begitu. Termasuk yang 5 talenta jadi 10, 2 jadi 4, 1 jadi 1. Yang disukai yang mana? Yang mengembangkan. Saya mau nanya Bapak Ibu yang punya anak ya, punya cucu. Ada anak atau cucu ya kan yang biasanya nakal, ada yang berprestasi. Yang nakal, yang nggak berprestasi ini kira-kira akan diapain? Diomelin dan sebagainya gitu ya. Justru karena dia nggak bisa apa-apa, kita harus perhatiin dia kan gitu ya. Yang anak udah kalau belajar nggak usah disuruh, udah bagus, nggak usah diapa-apain. Justru anak yang ini nih kayaknya belajar harus disuruh, makan harus disuapin. Nah itu. Kan kita selama ini bilang ini yang bagus nih yang 5 talenta nih hebat bisa jadi 10, itu bisnis. Nah ini kan kita nggak lagi ngomong bisnis. Ini lagi soal apa yang maksud kok dikasih 5 jadi 10, 2 jadi 4, 1 tetap 1. Oh jangan-jangan. Nah itu banyak kisah, banyak makna dan saya nggak mau cerita di sini.
Salah satunya itu, mungkin kita harus memperhatikan orang yang memang gak berkembang. Justru jangan dimusnahkan ini. Kenapa dia bisa tetap satu? Kenapa anak kita gak berkembang? Yang satu kakaknya berkembang. Loh, jangan kita omel-omelin dia. Lo makin drop lah dia, makin stres. Nah gitu. Itu Pak. Jadi membaca teks memang harus hati-hati. Ada lagi pertanyaan? Masih bisa lah ya, satu lagi atau dua. Kalau ada yang mau? Oh kalau nggak ada saya. Mari Bapak Ibu. Apa sudah siap menyambut akhir zaman? Udah pada siap belum ya? Belum ya? Dari tampang-tampangnya belum siap. Nggak usah ngaku-ngaku siap lah ya. Tidak ada. Tetapi saya mau memulai dengan menyampaikan ini. Ya, saya ingin mengatakan begini. Bukan soal saya pun kalau dibilang siap sombong. Saya berusaha menyiapkan diri seolah-olah besok ketemu Tuhan. Nah kalau seolah-olah besok ketemu Tuhan, saya harus dong berpakaiannya rapi. Bukan cuma pakaian, mulut saya selama ini dikontrol enggak? Sikap saya menunjukkan orang Kristen enggak? Kalau Tuhan benar-benar ketemu, datengin saya. Nah itu prinsip akhir zaman sebetulnya itu, nggak usah dibayangin. Tadi dibilang antikris, betul. Antikristus itu bukan cuma sekarang terjadi. Zaman Yesus memang ada. Makanya ditulis begitu. Wah ini tanda-tanda nih. Ingat, semua Alkitab, jadi orang Israel pada saat itu ya, setelah Yesus naik ke sorga, namanya yang diomongin itu kan kebanyakan nelayan. Murid-muridnya nelayan. Orang-orang yang ikut Yesus itu bukan orang pintar. Yesus bilang, Inang, sebentar lagi saya akan datang. Nah, namanya orang yang nggak terlalu tinggi pengetahuannya dibilang sebentar lagi kapan? Besok nih Tuhan akan datang lagi. Bener lu ada antikris. Jadi mereka megang perkataan Yesus tapi dengan sederhana, namanya sebentar lagi besok nih. Padahal nggak datang-datang kan? Makanya disebut sebentar lagi. Dia akan datang segera. Padahal yang nggak datang-datang sampai tanggal 2023 ini nggak datang-datang. Begitu Bapak Ibu. Jadi bukan soal waktu. Terakhir Pak. Mengenai kerajaan 1000 tahun di dunia. Ini di dunia, bukan di surga. Yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Memangnya ada selama 1000 tahun. Nah terus kita seperti ini lagi berjaga-jaga. Bagaimana sikap kita? Apakah seperti kita menunggu kereta api di stasiun, duduk santai dan berleha-leha dan juga berbuat dosa kembali? Ada lagi Bapak Ibu? Sebelum ditutup, Ada lagi kan? Kayaknya udah makin siap nih ya. saya belum lah Pak, nanti dulu. Makin nggak siap. Oke. Terakhir, apakah kerajaan 1000 tahun ada? Itu tulisan yang ada di Alkitab. Tapi jangan bayangin ada gedung istana yang usianya 1000 tahun. Kita udah 2000 tahun. Berarti itu salah. Berarti Yesus kalah. Karena kita tahun 2023 ya. Maka kerajaan 1000 tahun itu ditulis ketika pada saat itu ada pemerintah-pemerintah di dunia yang memang memerintahnya secara diktator. Jadi kisah itu lagi mengkritik. Jadi mirip lah misalnya presiden ini nggak bener nih. Nah itu. Jadi ada kelompok yang ingin mengkritik nih. Ini pemerintahan dunia ini, presiden ini nggak benar. Yang benar cuma Yesus yang akan memerintah kerajaan itu. Jadi memang jangan kalau baca Alkitab, wah ada nih kerajaan 1000 tahun. Maksudnya berarti raja-raja yang ada di dunia ini selama ini nggak benar. Dan memang yang paling benar adalah raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Itu Pak. Nah bagaimana kita harus bersikap tadi saya bilang, Bapak Ibu nggak usah dihitung-hitung ya. Lalu kalau ada peristiwa tertentu nggak usah bilang, ini tanda zaman. COVID-19 dulu semua bilang ini akhir zaman. Tapi toh selesai COVID-nya. Jadi takut boleh, kaget sedikit boleh, tapi nggak usah bilang, wah ini akhir zaman.
Ini bukan soal waktu. Hari ini akhir zaman. Dan kalau hari ini akhir zaman, maka start hari ini saya harus jadi orang Kristen yang baik, yang benar, yang jangan cuman datang ke gereja tapi di waktu dagang omongan kita kasar. Jangan jadi orang yang datang ke gereja doang tapi kalau ditawarin duit kita terima, padahal itu duitnya nggak bener. Jangan cuman bisnisnya benar tapi nggak ke gereja, sama aja. Jadi orang yang benar-benar Kristen sejati. Kalau tidak ada, semoga ya Bapak Ibu, kalau membahas ini, membaca ini, tolong jangan dibayangin peristiwanya. Kita tanya, Tuhan, kalau hari ini kiamat, saya udah jadi orang Kristen yang benar atau tidak? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini dalam kalender gereja itu adalah Minggu Kristus Raja disebutnya. Kalau saudara masih ingat kalender yang pernah saya tayangin, nanti saya tayangin ya suatu saat. Hari ini itu akhir tahun, bukan akhir zaman ya, akhir tahunnya kalender gereja. Bukan bulan Desember tanggal 31, akhir tahunnya kalender gereja kita adalah hari ini, Minggu Kristus Raja. Minggu depan kalendernya baru yang dimulai dengan Advent. Nah, dalam setiap pergantian ini ada ritus yang disebut pengenangan. Apa itu? Ritus yang diajak mirip kalau kita tahun baruan ya. Di akhir tahun di tanggal 31 kita saling mendoakan. Kalau di tradisi Batak ada mandohata dari anak yang paling kecil dan seterusnya. Nah, hampir mirip. Dalam kalender gereja kita mengenang salah satunya orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggal. Nah, kita akan masuk ritual ini dan mungkin ini tidak biasa buat saudara, tapi kita coba dengan penuh kesungguhan hati mengakhiri tahun gereja saat ini. Kita mengenang orang-orang yang kita kasihi. Dasarnya adalah sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Maka dari itu tradisi pengenangan kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja mensyukuri setiap pekerjaan orang-orang yang hadir di tengah-tengah kita. Maka Bapak Ibu, saat ini saya akan membacakan nama-nama sahabat kita, orang tua kita, rekan kita, khususnya di GKI Pamanukan yang telah meninggalkan kita. Dan setiap nama yang saya sebutkan, mari Bapak Ibu dalam hati mendoakan bukan orang yang meninggalnya tetapi seluruh orang-orang yang masih hidup
dan karya-karyanya. Mari kita satukan hati, mari kita kenang, dan mari kita doakan almarhum Pendeta Emeritus Dahana Amir Syarifuddin. Kita juga mau mengenang karya dan pelayanan sahabat dan rekan kita Penatua Berton Sianipar yang meninggal pada 3 Februari 2023. Dan hari ini kita juga mau mengenang seluruh karya dan hal-hal yang telah dilakukan Ibu Yeti Sukaeti yang dipanggil Tuhan 14 Mei 2023. Ya Allah yang berkuasa bagi setiap ciptaan baik yang hidup maupun yang mati. Saat ini kami mengagungkan-Mu oleh karena kasih pada setiap anak-anak-Mu yang telah meninggalkan kehidupan di dunia ini. Mampukan kami untuk terus bersyukur atas kesaksian hidup mereka yang hingga akhir hayatnya terus menjunjung Kristus sebagai juru selamat dan sekarang telah bersama-Mu di dalam kerajaan. Dan mampukan kami untuk melanjutkan hidup di dunia dengan ketaatan dan kesetiaan yang penuh agar kami yang hidup pun dapat mengambil bagian dalam kerajaan-Mu dan mewujudkannya di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seluruh umat Tuhan. Sekar
Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa segeranya Engkau akan datang sekalipun kami tidak tahu kapan. Maka bimbing kami, perkataan kami, tutur kata kami, perbuatan kami, agar mencerminkan orang Kristen yang sejati, yang bukan cuma tampilan luarnya baik, tapi dalam keseharian kami sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang baik. Jauhkan kami dari godaan untuk menyimpang dari ajaran-Mu. Jauhkan kami menjadi pribadi yang lebih senang mencari kesalahan orang lain. Tapi biarlah semakin hari kami semakin memperbaiki diri, sehingga kapanpun Engkau datang kami siap menyambut-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa persiapan panitia Natal. Kiranya masa raya Advent sebagai awal menuju Natal, kiranya Tuhan sertai kesatuan hati para panitia, agar setiap persiapan dan rencananya dapat berjalan dengan baik. Kami jemaat-Mu bisa hadir dan mengikuti seluruh rangkaian acara ibadah dan kegiatan sungguh-sungguh dengan penuh semangat dan sukacita. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit, sedang dalam keadaan yang tidak sehat, jamahlah dan sembuhkanlah. Mereka yang menantikan pasangan hidup yang sepadan, Tuhan pertemukanlah. Menantikan keturunan, Tuhan nyatakanlah. Dan tentunya apapun yang mereka harapkan melalui sekolah, melalui kuliah dan pekerjaan yang lebih baik, kiranya Tuhan yang membukakan jalan keluar. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Sang Raja Semesta. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Kita iringi dengan pujian, mari puji Raja Sorga. Mari puji
kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa saat ini Bapa kami masih bisa datang ke hadapan-Mu memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur atas segala hari-hari kami yang bisa kami lalui ya Bapa, karena kami percaya semuanya itu atas berkat Tuhan, atas penyertaan Tuhan, sehingga kami mampu melewati semuanya Bapa. Dan saat ini sebagai ucapan syukur kami membawa persembahan kami Tuhan. Berkati persembahan kami ini agar semuanya bisa dipergunakan sebaik mungkin hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ajar kami ya Bapa agar kami selalu bersyukur atas segala hal yang bisa kami lalui, atas segala hal yang berkat yang dapat kami terima daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia memperagi dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Saudara-saudara, firman Allah telah disebarkan buat kita semua, maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Allah Bapa meneguhkan imanmu di tengah hidupmu yang tidak pasti ini. Teladan Yesus Kristus mematangkanmu untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Dan dengan kuasa Roh Kudus engkau selalu siap sedia dengan perbuatan baik, perkataan yang baik, dan tentunya pikiran yang sesuai dengan firman Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ketika kabut pekat perlahan telah pudar, kita sadari kasih Allah tak pernah sirna. Ketika kita ada dalam
selamat siang Bapak Ibu. Diingatkan untuk komisi dewasa, jangan pulang dulu karena ada rapat dan latihan. Terima kasih.